Baik. Permisi Mbak. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Nabila Betari Supandi. Saya ahli gizi yang bekerja di puskesmas ini. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Nadia Azaria Maharani. Nadia Azaria Maharani. Oke, untuk tanggal lahirnya Mbak? 4 Juli 2002. 4 Juli 2002. Oke. Untuk usianya berarti 18 tahun ya Mbak? Iya. Untuk alamatnya bisa dibantu? Wonosalam Kidul, Ya. Wirikerto, Oke. Turi, Sleman, Oke. Yogyakarta. Oke. Maaf sebelumnya Mbaknya beragama apa? Islam. Oke. Apa sekarang Mbak bekerja atau tidak? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Tingkat berapa Mbak? Semester 1. Oh, baru semester 1. Mbaknya merokok atau tidak? Tidak. Oke. Mbak punya riwayat kesehatan di keluarga Enggak. atau gimana? Enggak ada. Oke. Baik. Ada apa Mbak kunjungan ke sini? Oh, saya itu kan sering begadang ya Mbak, ngerjain tugas, terus habis itu saya tuh akhir-akhir ini sering pusing gitu Mbak, apalagi di sebelah sini tuh kayak sakit gitu loh Mbak, di leher bagian tengkuk. Nah, saya kalau nugas tuh biasanya sambil minum kopi, terus sambil ngemil yang asin-asin gitu. Sebelumnya apa Mbak udah ke dokter? Udah, kata dokter tuh itu hipertensi, terus saya disaranin dokter ke ahli gizi untuk konsultasi gizi Mbak. Oh baik, untuk konseling gizi ya. Sebelumnya apa Mbak membawa lembaran pemeriksaan dari dokter? Iya. Oke. Boleh saya lihat? Oke. Ini Mbak, ini ada lembaran. Boleh dilihat Oh, ya ya, nanti makasih, ya, Mbak. Oke. Baik, jadi Mbak kesini untuk melakukan konseling gizi ya Mbak? Iya. Nah, konseling gizi itu bertujuan untuk fokus terhadap perilaku dari klien. Berarti sekarang kita ini fokus kepada perilaku Mbak, baik dalam asupan maupun non asupan. Nah, konseling gizi ini memakan waktu kurang lebih 30 menit. Apakah Mbak bersedia untuk melakukan konseling? Iya. Baik, sebelumnya Mbak itu udah pernah melaksanakan konseling atau belum? Belum. Oh, belum. Baik. Mbak ada alergi makanan atau tidak? Enggak. Oh, enggak ada alergi makanan. Ah, baik. Biasanya Mbak makan berapa kali dalam sehari? Biasanya 3 kali sehari Mbak. 3 kali sehari. Itu untuk makanan utama Berat. atau gimana? Ah, makanan berat. Berarti makanan utama ya Mbak. Dan untuk seringannya apa Mbak? Seringan ada? Iya, 2 kali sehari sih. Oh, 2 kali sehari. Sekarang saya akan menanyakan apa yang Mbak makan dan konsumsi selama 1 bulan yang kemarin ya Mbak. Apa Mbak bersedia? Bersedia? Baik. Apakah dalam 1 bulan yang lalu Mbak memakan atau mengkonsumsi nasi? Iya. Baik. Untuk nasinya Mbak nasi putih? Nasi putih ya. Oke. Untuk porsinya apakah ada di antara ini? Di antara 3 ini ada Mbak? Yang A. Yang A itu berarti 1 porsi besar sebanyak 300 gram ya Mbak. Mbak makan Satu hari 3 kali. 3 kali. Untuk 1 porsinya 1 porsi besar, ukuran 300 gram. Untuk metode pemasakannya Mbak biasa diapain? Jarang biasa. Jarang biasa. Baik. Untuk nasi goreng apakah Mbak konsumsi? Iya. Oke. Dalam 1 minggu Mbak berapa kali konsumsi? Seminggu sekali. 1 minggu sekali. Baik. Untuk ukuran nasinya apa ada di antara 3 ini Mbak? Yang A. Yang A itu berarti 1 porsi besar 300 gram ya Mbak. Jadi metode pemasakannya digoreng ya Mbak. Baik. Untuk singkong apa Mbak konsumsi? Iya. Oke. Konsumsinya dalam 1 minggu atau per bulan? Seminggu sekali sih. 1 minggu sekali ya Mbak. Biasanya singkongnya diapain Mbak? Digoreng. Oh, digoreng biasa. Oke, buat ukuran singkongnya apakah ada di antara ukuran ini? Apa ukuran seperti ini Mbak? Iya. Dalam sekali makan Mbak biasa konsumsi berapa? 2 potong berarti ya Mbak, berarti beratnya 80 gram. Untuk roti putih apa Mbak konsumsi? Iya. Dalam 1 minggu Mbak konsumsi berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Oke, biasanya roti putihnya diapain Mbak? Cuma dikasih mentega doang. Oh, berarti dimakan biasa ya Mbak? Nah, untuk roti putihnya ini adakah di antara ukuran 3 ini Mbak? Maaf. Yang B. Yang B itu berarti 1 lembar 20 gram ya Mbak? Mbak biasa makan berapa kali, berapa potong Mbak dalam sekali makan? 2. Oh, 2, jadinya 40 gram ya Mbak? Baik. Untuk mie keringnya apa Mbak konsumsi? Iya. Mie instan seperti itu? Oke baik. Untuk mie instan biasanya Mbak konsumsi berapa kali dalam seminggu? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali berarti 1 bulan 2 kali ya Mbak? Untuk metode pemasakannya biasanya Mbak apa ini? Direbus biasa atau ditumis? Direbus biasa. Direbus biasa. Boleh tahu mereknya Mbak? Iya. Andon. Untuk ukurannya
Hmm, apakah di antara ini mbak yang mana, yang A atau yang B? Yang piring itu yang baik. Oh berarti satu piring 100 gram ya mbak. Baik, apakah dari sumber karbohidrat tadi ada yang belum saya sebutkan? Sudah semua. Sekarang lanjut ke sumber protein hewani mbak. Apa mbak dalam 1 bulan yang lalu mbak konsumsi ayam? Iya. Oke, berapa kali mbak biasanya? Biasanya seminggu 2 kali sih. Seminggu 2 kali. Untuk metode pemasakannya mbak biasanya diapain? Di opor, kalau enggak digoreng biasa. Opor berarti disantan direbus ya mbak? Iya. Dan digoreng ya? Oke baik. Ya untuk ukurannya ada di antara yang mana mbak? Yang ini atau yang bawah ini? Yang A sih mbak. Yang ini, yang bagian A atau yang ini? Yang atasnya yang ini. Yang ini. Berarti 1 potong dada atas ya mbak. Biasanya mbak makan sekali makan itu makan berapa potong? Satu potong. Berarti 1 potong dada atas sebanyak 60 gram ya mbak. Dan untuk daging sapi apa mbak konsumsi? Iya juga. Biasanya diapain daging sapi? Rendang mbak. Oh direndam biasa. Berarti direbus ya mbak. Untuk konsumsinya biasanya berapa minggu atau dalam sebulan? Biasanya sih sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Untuk ukuran rendangnya apakah ada di antara ini mbak? Ada di antara yang ini, yang A atau yang B? Yang B mbak. Yang B itu berarti 1 potong daging sapi sebanyak 60 gram ya mbak. Baik, untuk usus apa mbak konsumsi usus? Khusus ya juga. Biasanya ususnya diapain? Di bacem. Oh, dibacem, berarti kayak sate Iya, usus sate ya mbak? Berarti direbus ya mbak. Baik, untuk konsumsinya biasanya dalam seminggu berapa kali? Seminggu kira-kira 1 kali sih. Seminggu 1 kali. Baik, untuk ukuran satenya apakah ada di antara ini? Nah ini mbak, Nah, masih itu ini iya. satu tusuk. Mbak biasanya konsumsi berapa tusuk? 2 tusuk. Oh 2 tusuk dalam 1 kali makan ya. Berarti itu sebanyak 40 gram ya mbak. Baik, untuk telur ayam apa mbak konsumsi? Orang ya juga. Biasanya dalam 1 minggu berapa kali? 2 kali. 2 kali dalam seminggu. Baik, untuk metode pemasakannya mbak biasanya Digoreng. digoreng di dadar biasa. Iya digoreng. Untuk ukurannya apakah ada di antara ini mbak? Apakah seperti ini? Apa lebih lebar? Udah. 1 butir 60 gram ya mbak. Nah untuk hati ayam apa mbak konsumsi hati ayam? Iya. Biasanya diapain mbak? Digoreng. Digoreng biasa. Dalam 1 minggu biasanya mbak konsumsi berapa kali? Sebulan 2 kali sih. Sebulan 2 kali. Untuk ukurannya apakah ada gambar ini? Nah ini yang C. Apa Iya. yang mana? Yang C mbak. Yang C berarti itu 1 potong hati 30 gram ya mbak. Dalam sekali makan biasanya mbak konsumsi berapa? Baik, untuk protein hewaninya sudah. Apa dari tadi yang saya sebut ada yang belum saya sebutkan atau mbak konsumsi? Udah semua. Oke, udah semua. Baik. Selanjutnya ke protein nabati ya mbak. Apa dalam 1 bulan yang lalu mbak konsumsi tempe? Iya. Dalam seminggu biasanya mbak konsumsi berapa kali? 3 kali. 3 kali dalam seminggu. Baik, untuk metodenya biasanya mbak apa Goreng ya? biasa. Goreng biasa. Untuk ukuran tempenya ada di sini nggak ukurannya? Yang ini atau yang ini mbak? Yang atas mbak. Yang atas Iya. yang apa? Yang B. Oh, yang B itu berarti 1 potong besar 50 gram ya mbak. Dalam sekali konsumsi mbak makan berapa potong? 3 potong berarti jadi 150 gram ya mbak. Untuk tahu apa mbak konsumsi tahu? Tahu iya juga. Dalam seminggu mbak konsumsi berapa kali? 3 kali juga. Oh, 2 kali juga. Biasanya tahunya diapain? Digoreng Oh, biasa. digoreng biasa. Untuk ukurannya ada di antara ini nggak mbak? Yang ukuran B. Ukuran B itu berarti 1 potong sedang sebanyak 40 gram. Mbak dalam sekali konsumsi biasanya makan berapa potong? 1 potong. Berarti untuk tahu 1 potong sedang ukuran 40 gram ya mbak. Iya. Baik, dari sumber protein nabatinya sudah apa ada lagi yang belum saya sebutkan? Ya, baik, saya lanjut ke sayuran ya mbak. Iya. Dalam 1 bulan yang lalu mbak konsumsi kangkung. Iya. Biasanya dalam 1 minggu mbak konsumsi berapa kali? Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Biasanya kangkungnya diapain mbak? Ditumis. Ditumis biasa. Baik, untuk ukurannya apakah yang A atau yang B mbak? Yang A. Yang A. Berarti 1 sendok makan dalam sekali konsumsi mbak makan berapa sendok? 3. 3 sendok makan berarti 30 gram ya mbak. Iya. Oke, untuk bayam apakah mbak konsumsi? Iya. Dalam seminggu? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Baik, untuk bayamnya biasanya mbak diapain? Di sop. Berarti dibanding biasa, Iya. direbus biasa ya mbak. Baik, untuk ukuran bayamnya apakah ada di antara ini mbak? Yang A. Oh yang A itu berarti 1 sendok sayur ya mbak sebanyak 15 gram. Dalam sekali konsumsi mbak biasanya makan berapa sendok sayur? 2. Oh, 2 berarti 2 sendok sayur 30 gram ya mbak. Untuk terong apa mbak konsumsi terong? Terong iya. Berapa kali dalam seminggu? Sekali. Biasanya terongnya diapain mbak? Di balado. Di balado, berarti ditumis ya mbak.
porsi atau satu potong? 3 potong. Oh, 3 potong berarti itu 45 gram ya mbak. Buncis apa mbak konsumsi? Iya. Nah, dalam 1 minggu mbak konsumsi berapa kali? 1 kali. 1 kali. Biasanya buncisnya diapain mbak? Ditumis. Tumis juga biasa. Oke, untuk ukuran buncisnya yang mana mbak? Yang A. Yang A. Yang A itu 1 sendok makan 10 gram. Biasanya mbak dalam 1 kali konsumsi berapa sendok makan? 3 sendok makan berarti 30 gram ya mbak. Oke, baik. Dari sayuran tadi ada yang belum saya sebut? Sudah semua. Oke, baik. Saya lanjut ke sumber buah ya mbak. Apa dalam 1 bulan yang lalu mbak konsumsi mangga? Iya. Oke, baik. Seberapa sering? Dalam per minggu atau per bulan? Seminggu sekali. 1 minggu sekali, baik. Biasanya mangganya diapain? Dimakan langsung atau? Iya, dimakan langsung. Untuk ukuran mangganya atau jenis mangganya ada di antara yang mana? Apa mangganya yang ini mbak? Bukan yang ini? Iya. Oh, berarti mangga aromanis ya mbak? Bukan yang ini kan? Bukan. Oh, berarti mangga aromanis betul. Dalam 1 kali makan mbak biasanya makan berapa kali? Berapa potong? Yang B sih. Oh, yang B itu berarti mbak makan 1 buah sedang ya mbak? Sedang 250 gram. Pepaya apa mbak konsumsi? Enggak. Oh, enggak. Salak? Enggak. Untuk apel apa mbak konsumsi? Iya. Dalam per minggu atau per bulan biasanya? Apel 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Baik, untuk apelnya jenisnya apa ada di antara ini mbak? Yang ini atau yang ini atau yang ini mbak? Yang tadi ada 1. Yang Iya, mana? itu. Yang A atau yang B? Yang B. Yang C. Yang B itu 1 buah sedang 120 gram. Apa semangka mbak konsumsi? Semangka? Semangka enggak? Dari buah tadi ada yang belum saya sebutin mbak? Sudah semua. Oke, baik, lanjut ke sumber minyak yang apa dalam 1 bulan mbak konsumsi mentega? Iya. Biasanya seberapa sering mbak konsumsi mentega? Biasanya seminggu sekali. 1 minggu sekali. Biasanya menteganya dibuat apa? Dibuat roti. Dicampur roti. Nah, untuk apa namanya mbak? Dalam sekali pemakaian biasanya mbak menggunakan berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok makan berarti ya mbak? Dan untuk minumannya apa mbak konsumsi kopi? Iya. Seminggu mbak konsumsi berapa kali? Sekali. 1 minggu sekali. Nah, untuk kopinya ini apa mbak bikin kopi sendiri atau beli? Beli. Kalau boleh saya tahu mereknya apa mbak? Putih. Putih yang rasa? Yang rasa karamel. Untuk teh apa mbak konsumsi teh? Iya. Dalam 1 minggu berapa konsumsinya mbak? Seminggu 4 kali. 4 kali. Nah, biasanya mbak konsumsi yang mana mbak? Bagian pakai menggunakan gelas seperti ini atau yang atas ini mbak? Apa mbak menggunakan gelas seperti ini? Yang mana ada di antara yang ini mbak? Menggunakan yang ini sih. Yang 225 ml ya mbak? Dalam seminggu tadi mbak konsumsi berapa kali? 4 kali? 4 kali. Menggunakan gelas 225 ml. Untuk bulannya mbak konsumsi 1 sendok? 1 sendok. Berarti 1 sendok yang ini mbak segini ya. Berarti 1 sendok gula pasir ya mbak, itu sebanyak 10 gram. Berapa sendok mbak? 1,5. 1,5 berarti jadinya 15 gram ya mbak. Baik, apakah mbak konsumsi susu? Iya. Biasanya susu apa? Susu UHT. UHT yang cair itu ya mbak? Dalam 1 bulan mbak konsumsi berapa kali atau per minggu? Per minggu 2 kali. Per minggu 2 kali. Untuk susunya ada mereknya mbak? Ada. Apa? Ultramilk. Ultramilk. Itu minumnya diminum langsung atau di? Iya, minum langsung. Baik, untuk ukuran susunya apakah ada di antara yang ini mbak? Yang mana? Yang ukuran B mbak. 1 kotak besar 200 cc ya mbak? Dalam sekali minum mbak konsumsinya? 1 kotak segitu? Iya. Oke, 1 kotak besar 200 cc ya mbak? Oke. Biasanya mbak kalau minum itu apakah konsumsi pisang goreng atau? Iya, pisang goreng. Pisang goreng. Dalam 1 minggu mbak konsumsi berapa kali mbak? 1 minggu Atau per bulan? 1 minggu 2 kali mbak. 1 minggu 2 kali. Apa ukurannya segini mbak? 1 minggu sekali ya mbak ya? Digoreng ya mbak? Dengan ukurannya 1 buah 60 gram. Dalam sekali konsumsi mbak konsumsi 1. Baik, adakah snack yang lain mbak konsumsi? Martabak manis mbak. Martabak manis. Dalam 1 bulan biasanya mbak konsumsi berapa kali mbak? 3 kali. 3 kali. Berarti ukurannya martabak keju atau martabak coklat? Martabak keju. Martabak keju. Ini berapa potong dalam sekali makan mbak? 2 2 kali.
2 potong berarti 150 gram ya mbak. Baik, itu berarti adakah snack lain atau itu mbak? Sudah itu. Oh, sudah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan recall 24 jam. Jadi recall 24 jam itu saya akan menanyakan apa saja yang mbak konsumsi selama 24 jam kemarin. Sebelumnya mbak bangun jam berapa kemarin? Saya bangun jam 5, terus habis itu tidur lagi sampai jam 8, terus bangun jam 8. Oh, berarti dari jam 5 sampai jam 8 pagi mbak tidur. Sebelumnya dari jam 5 pagi sampai dengan jam 8 pagi apa mbak mengonsumsi makanan atau minuman? Enggak. Oh, enggak. Terus dari jam 8 pagi mbak melakukan aktivitas apa? Saya jam 8 pagi UAS mbak. Oh, ujian ya. Oke. Selanjutnya Terus jam 10 saya baru makan. jam 10 makan. Baik, untuk makannya? Saya makan sayur sop sama nasi. Oh, sayur sop sama nasi. Oke. Abis dari makan mbak melakukan aktivitas apa? Mandi, habis itu tidur. Mandi habis itu tidur. Oke. Dari tidur, terus habis tidur mbak ngapain? Terus saya bangun jam 1 itu, habis itu makan lagi. Oh, jam 1 baru makan lagi. Kalau boleh tahu makan apa mbak? Makan nasi sama opor ayam. Oh, nasi sama opor ayam. Oke. Abis makan tadi jam 1 mbak melakukan aktivitas apa lagi? Saya main HP, terus main sama teman sampai jam 4. Sampai jam 4. Dari abis main tadi Terus saya makan lagi. makan lagi jam 4 berarti kan belum makan. Makannya apa mbak? Opor ayam sama nasi juga. Oke, tadi dari jam 1 sampai jam 4 tadi setelah mbak makan dan mbak main, nah di sela-sela itu mbak ada konsumsi makanan atau minuman tertentu? Oh enggak, oke. Selanjutnya dari makan jam 4 tadi mbak melakukan aktivitas fisik apa? Saya pergi sih ke supermarket dari jam setengah 5 sampai jam 8. Terus dari supermarket itu saya mampir makan dulu. Oh, makan jam 8. Oh, berarti mbak makan di luar ya? Jam 8 mbak makan di luar. Kalau makan di luar itu makan apa kalau boleh saya tahu? Bakmi godok. Bakmi godok. Oke, untuk tadi yang makan untuk di supermarket tadi apa mbak konsumsi snack atau apa? Enggak. Oh enggak. Dari jam 8 tadi kan mbak makan bakmi godok, setelah itu mbak melakukan aktivitas apa lagi? Ngerjain tugas, terus habis itu tidur. Tidur. Oke. Tidurnya jam berapa kalau boleh tahu? Tidurnya saya jam 11 mbak. Udah 11 malam mbak tidur. Oke, dari pulang mbak habis makan terus mbak ngerjain kuliah sampai tidur lagi itu mbak ada konsumsi snack atau makanan tertentu? Enggak. Oh enggak, berarti dari jam 8 sampai itu mbak tidak mengkonsumsi apa atau enggak? Saya ulangi lagi ya mbak pada jam 10 pagi mbak makan nasi dengan sayur sop, di jam 1 siang mbak makan nasi dengan opor ayam, pada jam 4 sore mbak makan nasi dan opor ayam, dan pada jam 8 malam mbak makan bakmi godok. Nah, buat yang di nasi sama sayur sop itu isi dari sayur sopnya apa aja kalau biasa tahu? Isinya ada bakso, itu, wortel, terus kentang sama bumbu. Oke. Untuk metode pengolahannya itu direbus biasa ya? Baik, kalau buat di opor ayamnya isinya apa aja mbak? Isinya ayam. Ayam bang. Untuk metode pengolahannya direbus. Untuk jam 4 berarti juga sama ya mbak? Isinya cuma ayam dan direbus metode pengolahannya. Buat bakmi godoknya ini isinya apa aja mbak? Isinya ada mie bihun, habis itu Mie bihun, terus kuning, oh ya, terus ada ayam, ya. Oke. Sama kubis ya mbak. Baik, untuk metode pengolahannya sendiri itu diapain ya mbak? Direbus kubis. Oke. Untuk dari makanan yang tadi mbak itu yang dari jam 10 pagi sampai jam 4 itu masak sendiri atau beli? iya masak Oh, masak sendiri, berarti nggak ada mereknya ya mbak? Yang di bakmi godok juga itu nggak ada mereknya? Baik, saya lanjutkan ya mbak. Untuk di nasinya pada makan pagi kira-kira ukurannya ada di halaman, ada di halaman ini. Di antara 3 ini yang mana mbak? yang ada. Yang itu berarti satu porsi besar 300 gram ya mbak? Mbak makannya satu porsi aja atau gimana? Satu porsi. Satu porsi. Oke, untuk sayur sopnya apakah seperti ini mbak? Apakah seperti ini? Iya seperti itu. Oh, seperti ini. Kira-kira mbak makan yang atau yang B? Yang B itu 1 sendok sayur ya mbak? Berarti 30 gram. Mbak makannya itu 1 sendok sayur atau berapa? 2 sendok sayur. Oh, 2 sendok sayur. Berarti itu 30 gram ya mbak? Oke, untuk baksonya itu ada di antara ini atau tidak? Yang di antara ini yang mana? Tambah kecil itu mbak. Oh, yang ini, yang C, 1 buah kecil ya mbak? Berarti itu 5 gram. Mbak konsumsi berapa buah? 3 buah. Berarti itu 15 gram ya mbak. Nah, untuk yang dimakan nasi tadi di jam 1 siang mbak mengkonsumsi sebanyak berapa nasinya? Yang A2. Yang juga buat itu 1 porsi besar 300 gram. Oke baik. Untuk ayamnya sendiri ukurannya ada di antara yang ini enggak? Yang ini atau yang ini? Yang B. Yang bagian mana di yang mana? bawah. Yang ini. Berarti itu 1 potong paha bawah ya mbak? Mbak makan berapa potong kemarin? 1 potong paha bawah berarti 30 gram ya mbak? Baik. Untuk
untuk makan sorenya juga mbak konsumsinya yang ini atau yang Sama persis kayak sama yang persis? Berarti yang 1 potong paha bawah. Untuk nasinya juga seperti yang tadi. Oke, baik. Untuk bihunnya itu mbak konsumsi buat mie basahnya kira-kira dari ini seberapa mbak? Setengahnya piring gitu mbak. Setengah piring berarti 50 gram ya mbak? Iya. Untuk bihunnya mbak konsumsinya Itu juga setengah piring. setengah piring berarti 50 gram juga ya mbak? Untuk ayam suwirnya nih kira-kira berapa mbak? 1 sendok sedikit. Oh segini, berarti 1 sendok makan 10 gram ya mbak? Kalau sayurannya kol ya tadi ya mbak? Kira-kira sebanyak apa ya mbak? 1 sendok makan kah atau Iya, 1 sendok makan sih. 1 sendok makan itu segini ya mbak? Iya. Kira-kira itu kira-kira 10 gram ya mbak? Iya. Oke, baik saya ulangi ya mbak. Mbak makan pagi, mbak bangun pagi jam 5, lalu mbak tidur lagi sampai jam 8 pagi. Dan dari jam 8 pagi itu mbak ujian, lalu makan di jam 10 mbak makan nasi sama sayur sop. Isi sayur sopnya itu ada bakso, wortel, kentang sama buncis. Metode pemasakannya seperti biasa itu direbus. Nah buat nasinya itu mbak makan 1 porsi sebanyak 300 gram, dan untuk wortelnya itu mbak makan yang 3 buah ukuran kecil sebanyak 15 gram. Untuk sayur sopnya itu mbak makan 2 sendok sayur sebanyak 30 gram. Nah untuk jam 1 siangnya mbak makan nasi sama opor ayam. Buat nasinya itu mbak makan 1 piring besar juga seukuran 300 gram, dan untuk ayamnya itu mbak makan 1 potong paha bawah, sedang 1 potong untuk beratnya itu 30 gram. Nah pada jam 4 mbak juga sama seperti pada jam 1, mbak makan nasi dengan opor ayam. Nasinya 1 piring besar itu 300 gram dengan 1 potong ayam paha bawah sebanyak 1 potong beratnya 30 gram. Dan pada malam hari mbak makan bami godok pada pukul 8. Isinya itu ada bihun, mie kuning, ayam suwir, dan kubis. Dan metode pemasakannya itu direbus. Nah ini itu mbak makan bihunnya setengah piring sebanyak 50 gram, mie kuning setengah piring itu 50 gram, ayamnya itu ayam suwirnya 1 sendok makan dan 10 gram, dan untuk kubisnya itu mbak makan 1 sendok makan juga 10 gram. Nah dari yang tadi mbak konsumsi apakah semuanya habis mbak? Habis semua. Oh, habis semua. Nah dan yang terakhir itu apakah mbak kemarin dalam 1 hari yang lalu atau 24 jam lalu mbak konsumsi vitamin atau suplemen? Enggak. Oh, enggak. Setelah tadi kita mengkaji tentang riwayat gizi baik dari asupan itu, sekarang kita akan melakukan antropometri, yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan. Apakah mbak bersedia? Iya, bersedia. Mari mbak. Baik, sekarang kita lakukan penimbangan berat badan ya mbak. Iya. Sebelumnya apakah di kantong mbak ada dompet? Enggak. Di kantong baju mbak? Enggak ada. Apakah mbak memakai perhiasan? Oke baik, silakan naik mbak. Saya benarkan dulu posisinya ya mbak. Maaf sebelumnya. Oh, 48 kilo ya mbak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan ya mbak. Baik. Sebelumnya apakah mbak memakai kunciran? Boleh dilepas dulu mbak. Iya. Oke baik. Saya akan melakukan, maaf ya mbak. Setelah posisi badan sudah benar, saya akan menurunkan mikrofonnya ya mbak. Iya. Maaf sebelumnya saya naik kursi. Oh iya. 162 ya mbak. Iya. Nah baik mbak, setelah tadi kita melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, didapatkan berat badan mbak sebesar 48 kg, dan untuk tinggi badannya mbak 162 cm ya mbak. Nah untuk IMT-nya sebentar saya hitung. Untuk IMT-nya itu mbak mendapatkan 18,28. Nah buat BBI atau berat badan ideal itu mbak itu mendapatkan 55,8. Nah kategori yang IMT tadi itu mbak termasuk kurus tingkat ringan. Sebelumnya apa mbak mengalami penurunan berat badan mbak? Iya mbak. Oke baik. Mbak terakhir kali ngukur itu kapan? 1 bulan yang lalu. Nah pada 1 bulan yang lalu itu mbak berat badannya berapa? 51 kilo. 51 kilo. Baik, berarti mbak itu pada 1 bulan yang lalu 51 kilo, sedangkan yang baru tadi kita ukur itu 48 kilo ya mbak. Sebentar saya hitung ya mbak. Oh baik, berarti mbak itu mengalami penurunan berat badan sebanyak 5% dalam 1 bulan. Nah itu masih masuk ke tingkat ringan ya mbak. Nah baik, untuk riwayat kebiasaan mbak itu biasanya melakukan aktivitas fisik di rumah atau enggak mbak? Biasanya sih iya, tapi jarang banget mbak.
Apakah Mbak melakukan olahraga atau melakukan jogging gitu? Iya, tapi jarang banget itu. Jarang banget. Biasanya kalau melakukan aktivitas fisik seperti jogging itu biasanya Mbak menghabiskan waktu berapa menit? 30 menit sih. Oh, 30 menit. Oke, tapi itu jarang, kira-kira jarangnya itu berapa kali dalam satu bulan? Bisa sih 1 bulan cuma 2 kali Oh, aja. 1 bulan sama 2 kali. Oke, baik. Nah, untuk data yang tadi udah diberikan kepada saya ke dokter itu Mbak mendapatkan hemoglobinnya itu 13 ya Mbak, itu masih termasuk normal. Dan untuk gula darah puasa Mbak 90, gula darah 2 jamnya itu 110, dan gula darah sewaktunya itu 99. Nah, itu masih masuk kategori normal ya Mbak. Baik. Terkait juga sama fisik dan klinis itu kan udah melakukan tadi pengecekan di luar ya Mbak. Mbak, nafsu makannya itu gimana? Baik. Oh, baik. Ada mual atau apa? Enggak. Muntah atau enggak Enggak. Mbak? Ada rasa kembung di perut? Enggak. Mengalami diare atau tidak? Enggak. Ada gangguan untuk menelan enggak? Enggak. Gangguan mengunyah? Enggak. Konstipasi ada Mbak? Itu kayak susah buang air gitu? Enggak. Enggak. Ada edema atau pembengkakan? Enggak. Baik, dari data klinis yang sudah tadi dicek sebelum masuk, Mbak itu tekanan darahnya itu 135/85. Nah, ini sudah masuk kategori yang cukup tinggi untuk seumuran Mbak. Nah, untuk temperatur atau suhu badan itu Mbak masuk 36,8, itu masih termasuk normal. Nah, di Mbak 75 kali per menit, itu juga masuk normal. Dan respiratory rate atau kadar respirasi udara Mbak itu 16 kali dalam per menit, itu juga masih masuk normal. Oke. Nah, untuk riwayat keluarga sendiri, apa Mbak ada riwayat hipertensi dari keluarga? Adanya kakek sih. Oh, kakek itu hipertensi. Iya. Oke. Baik, untuk makanan sendiri apa Mbak ada pantangan atau makanan tertentu? Nggak ada ya Mbak? Oke, apakah Mbak tadi kan Mbak karena mahasiswa ya, apa Mbak sering begadang apa gimana gitu? Iya. Sering begadang ya. Kira-kira Mbak melakukan begadang itu terlalu sering atau gimana? Kalau misalnya nggak UAS sih saya sering begadang ya, tapi kalau UAS saya tidurnya jam 9. Oh, berarti kalau mata kuliah biasa ya Mbak Iya. sering. Biasanya paling malam tuh tidur jam berapa sih Mbak? Jam 1:30 atau enggak? 1:30 malam baru tidur. Baik, selanjutnya saya akan menghitung kebutuhan Mbak dulu ya Mbak, sebentar. Oke, baik. Oke, dari yang saya itu menggunakan rumus yang saya ketahui itu, Mbak mendapat kebutuhan Mbak itu seharusnya 1241,5 kilokalori. Setelah kita menyusun melihat data-data fisik dan klinis, saya membuat diagnosa. Nah, Mbak ini kelebihan indeks mineral natrium. Nah, berkaitan dengan kurangnya pengetahuan Mbak tentang makanan yang tinggi natrium, ditandai Mbak gemar konsumsi makanan yang natriumnya itu tinggi. Selanjutnya itu Mbak asupan seratnya inadequate atau kurang asupan serat. Nah, itu berkaitan dengan motivasi Mbak yang terbatas untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, ditandai dengan jarangnya Mbak konsumsi buah tadi. Nah, untuk perilaku sendiri Mbak kurang dapat memonitoring diri sendiri berkaitan dengan tidak siap untuk mengubah gaya hidup Mbak, ditandai dengan sering tidur malam atau begadang untuk mengerjakan tugas tadi ya Mbak. Nah, untuk aktivitasnya fisik itu Mbak kurang ya, itu berkaitan dengan sikap Mbak yang tidak mendukung tentang aktivitas fisik, ditandai dengan Mbak jarangnya berolahraga. Nah, baik, selanjutnya itu kita akan menyusun tujuan dari konseling ini. Nah, untuk tujuan konseling ini sendiri kita itu fokus pada perilaku asupan maupun yang non asupan. Nah, untuk yang non asupan ini untuk yang asupan ini kita sepakati bagaimana Mbak? Iya. Oke, baik. Kalau saya menyarankan Mbak untuk melakukan mengonsumsi sayur sebanyak 1 penukar atau 100 gram atau 1 mangkok setiap kali makan pagi dan makan siang, bagaimana? Apa Mbak keberatan? Enggak keberatan. Oh, enggak keberatan, baik. Nah, untuk konsumsi buahnya Mbak, misalkan Mbak konsumsi 1 penukar, itu udah setiap makan diselingan
selingan pagi dan selingan sore apa mbak keberatan? Nggak keberatan juga. Berarti nggak keberatan juga ya mbak. Baik, untuk apa namanya tujuan yang non asupannya itu tadi kan mbak bilang mbak kurang aktivitas fisik ya. Kalau saya menyarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik mbak gimana? Ya nggak apa-apa. Apa nggak apa-apa. Terus mengurangi tidur malam mbak nih, mbak kan sering tidur malam tuh, agar dikurangi. Mbaknya setuju atau gimana? Setuju ya. Oke, baik. Nah, buat tadi kan kita sudah menyusun ini ya mbak tujuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang terapi diet mbak. Nah, terapi diet mbak ini kan karena mbak itu sudah masuk hipertensi ya, soalnya mbak tuh di umur segini gitu kan. Nah, saya menyarankan untuk mbak melakukan diet DAS. Nah, diet DAS itu apa sih? Diet DAS itu dimana mbak mengkonsumsi makanan yang natriumnya itu rendah dan mbak mengurangi makanan yang daging-daging berlemak jenuhnya itu juga dikurangin. Jadi mbak lebih baik makan daging yang gak banyak lemak jenuhnya seperti ikan. Terus mbak mengurangi juga makanan yang diawetkan maupun makanan kaleng seperti kornet ataupun sarden. Nah, di sini juga diet DAS itu menyarankan untuk mbak mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup, mengkonsumsi serat. Oke, baik. Dan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak juga ya mbak. Nah, untuk tujuan dietnya ini kita sepakati bareng-bareng gimana mbak? Iya boleh. Oke, di sini kan setelah saya lihat tadi mbak berat badannya itu kurus ya mbak, atau kurus tingkat ringan, atau dari berat badan ideal juga masih agak kurang. Bagaimana kalau kita itu menaikkan berat badan mbak agar menjadi normal kembali? Iya boleh. Baik, untuk selanjutnya ini untuk melakukan perencanaan diet DAS gimana mbak? Iya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengurangi asupan natrium nih mbak, kan karena salah satunya itu natrium itu yang membuat hipertensi itu salah satunya kan natrium ya mbak. Nah, di sini kita akan mengurangi asupan natrium mbak kira-kira 2/3 sendok teh lah, atau sekitar 3 gram dalam sehari. Nah, itu gimana sih mbak, mau apa enggak? Dan tadi mbak juga ini yang mengurangi minum kopi kan, nah itu sebaiknya dikurangi mbak, palingan enggak seminggu setengah gelas lah kira-kira, gimana mbak? Oh iya, apa? Oh, untuk tehnya tadi mbak juga konsumsi kan mbak. Nah, bulannya itu mbak konsumsi 1,5 sendok teh. Nah, sebenarnya di diet DAS itu juga disarankan untuk mengurangi makanan yang mengandung gulanya tinggi. Gimana kalau kita itu mbak itu konsumsi gulanya dikurangi menjadi setengah sendok teh, apa mbak keberatan? Agak keberatan sih mbak, soalnya saya lebih suka yang manis. Kalau 1 sendok teh gimana ya mbak? Oke, 1 sendok teh, baik. Berarti untuk frekuensinya aja gimana mbak kalau kita kurangi? Tadi kan dalam seminggu mbak minum teh itu sekitar 4 kali. Nah, baik kalau misalkan dikurangi menjadi seminggu sekali atau seminggu 2 kali bagaimana mbak? Kira-kira mau di seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali berarti ya. Nah, baik, untuk prinsip dietnya ini mbak itu rendah natrium sebanyak 2 sampai dengan 5 gram. Nah, untuk vitamin dan mineral cukup, itu nanti mbak dapat mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan, minimalnya itu seratnya 25 gram dalam sehari ya mbak. Nah, syarat dietnya itu rendah garam atau rendah natrium sebanyak 2/3 sendok teh atau 3 gram. Untuk proteinnya 10-15%, lemaknya 25-30%, karbohidratnya 55-65%. Bagaimana mbak? Iya. Cairannya cukup sekitar 2000 ml per hari atau 2 liter per hari. Apa mbak sanggup? Ini air putih ya mbak, kalau bisa dikonsumsinya. Nah, untuk terapi non dietnya atau non asupannya itu kita itu mau ngajak mbak nih untuk berkomitmen untuk melakukan aktivitas fisik atau meningkatkan aktivitas fisik mbak, karena itu juga penting mbak. Nah, gimana kalau misalkan kita saya menyarankan mbak untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Nah, kira-kira mbak sanggupnya apa workout, apa jogging? Jogging sih saya. Jogging, oke, berarti jogging ya mbak. Nah, biasanya mbak kalau jogging itu kemana? Apa di depan rumah aja? Di sekitar rumah aja. Di sekitar rumah, baik. Berarti mbak melakukan jogging di sekitar rumah. Nah, untuk waktunya itu kira-kira mbak dapat melakukan berapa menit? 30 menit. Oh, 30 menit, baik. Untuk jogging 30 menit di sekitar rumah, kira-kira itu waktunya mbak fleksibelnya yang sebisa mbak, kayak pagi sebelum kelas atau mau sore hari biasanya mbak itu? Sore sih saya. Sore biasanya. Oke, berarti melakukan jogging pada sore hari selama 30 menit. Untuk frekuensinya dalam 1 minggu mbak mau 2 kali atau 3 kali biasa?
3 kali aja. Oh, berarti 3 kali dalam seminggu ya. Berarti itu Mbak melakukan jogging selama 30 menit pada sore hari, frekuensinya itu 3 kali dalam seminggu. Untuk yang tidur malam ini juga harus dikurangi Mbak. Gimana kalau Mbak mengurangi tidur malam? Maksimal jam 10 malam lah, karena kan standarnya orang tidur itu 8 jam Mbak dalam sehari. Itu Mbak sanggup atau tidak? Oh, berarti Mbak mengurangi tidur malam maksimal jam 10 malam ya Mbak. Oke, baik. Dan untuk rencana monitoring dan evaluasinya ini berarti untuk menaikkan berat badan Mbak dari setengah kilo sampai dengan 1 kilo per minggunya. Nah, dan Mbak itu melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang telah kita sepakati tadi, dan mengkonsumsi sayur dan buah yang telah kita sepakati tadi juga. Ini Mbak konsumsi sayuran 1 penukar tadi ya Mbak ya, pada makan pagi dan makan siang, dan juga makan buah 1 di selingan pagi dan selingan sore. Bagaimana Mbak? Ya, setuju. Berarti ini sudah kita sepakati ya Mbak. Ya. Oke, baik. Untuk konseling selanjutnya apakah Mbak bersedia? Ya, Kira-kira mau dijadwalin kapan Mbak? 1 bulan lagi. 1 bulan atau 3 minggu? Gimana? Ya, nggak apa-apa. 3 minggu ya Mbak. Berarti 3 minggu setelah ini kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mbak telah melakukan konseling pada hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan tadi itu bisa dapat Mbak laksanakan, dan tujuan dari konseling ini dapat tercapai, dan semoga Mbak sehat selalu. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya.